Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemerintah secara perlahan akan mulai menerapkan aturan wajib melampirkan sertifikat vaksin untuk masuk ke sejumlah lokasi dan mengatur kegiatan mobilitas masyarakat. Apakah aturan sertifikat vaksin sebagai tiket berkegiatan masyarakat sudah tepat? Selengkapnya akan disampaikan Febrian Ahmad. Silakan Febri. Ya, Subi, benar bahwa pemerintah secara perlahan sudah menerapkan aturan yang mengharuskan masyarakat melampirkan sertifikat vaksin sebagai syarat berkegiatan, mulai dari menggunakan layanan transportasi, masuk ke pasar hingga dine-in di restoran. Aturan ini bahkan sudah dimulai di DKI Jakarta dan rencananya akan diterapkan secara besar pada 2 sampai dengan 3 minggu ke depan. Rencana tersebut bahkan sudah diungkapkan oleh Menteri Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, yang mengungkapkannya pada tanggal 31 Juli 2021. Lantas apakah ini menjadi opsi yang baik untuk dapat menjadikan vaksinasi sebagai salah satu cara untuk tiket masuk ke sejumlah lokasi dan juga kegiatan masyarakat? Kita akan mengecek sejumlah fakta berikut ini. Bahwa sebenarnya ungkapan ini sudah diungkapkan oleh Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, yang dengan gamblang mengatakan bahwa jadi jika mereka yang mau masuk ke tempat ramai itu harus mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, sehingga tentu dengan integrasi ini seharusnya tempat-tempat umum ataupun restoran pada saat orang masuk harus dicek barcode-nya dan itu bisa diketahui bahwa yang bersangkutan sudah divaksinasi atau belum. Kemudian juga Airlangga melanjutkan bahwa ke depannya seluruh mobilitas itu bergantung pada mereka sudah divaksin atau belum divaksin, itu harus dibedakan. Dan ini dikeluarkan pernyataannya pada tanggal 31 Juli 2021. Selain dari Menko Perekonomian, ternyata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah pernah mengungkapkan rencana serupa, yakni memberlakukan sertifikat vaksin sebagai tiket untuk kegiatan masyarakat. Bahkan di DKI Jakarta aturan ini sudah mulai diterapkan di tengah penerapan PPKM level 4. Kita akan menyimak pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan pada tanggal 31 Juli 2021, dengan melihat kenyataan bahwa di Jakarta kecepatan pemberian vaksin sudah cukup tinggi dan jangkauan yang sudah tervaksin sudah sampai 7,5 juta, maka kami memutuskan vaksin menjadi bagian dari tahapan untuk kegiatan masyarakat. Jadi, bahkan kalau nanti suatu saat tempat-tempat hiburan dibuka, taman dibuka, kegiatan ruang terbuka dibuka, juga diizinkan, maka pada saat itu juga harus divaksin terlebih dahulu. Yang artinya memang DKI Jakarta sudah bersiap untuk dapat melakukan penerapan dari sertifikat vaksin sebagai syarat untuk bepergian di DKI Jakarta. Kemudian timbul pertanyaan pemirsa, di mana saja tempat-tempat yang sudah mulai mewajibkan sertifikat vaksin atau yang rencana ke depannya ini akan menerapkan aturan wajib sertifikat vaksin. Kita akan melihat ada sejumlah lokasi yang akan memperlakukan aturan tersebut selanjutnya. Kita akan melihat setidaknya akan ada sebanyak 6 lokasi yang akan diatur dalam aturan ini. Yang pertama adalah syarat untuk bepergian, yakni menggunakan pesawat, kereta api, ataupun bus. Semuanya harus melampirkan sertifikat vaksinasi yang semula peraturan ini hanyalah melampirkan dari hasil tes PCR negatif COVID-19. Namun kini sertifikat vaksin harus dilampirkan. Kemudian ada juga resepsi pernikahan, ini yang kedua. Yang mana pada resepsi pernikahan ini baik yang menikah ataupun tamu yang datang harus sudah melampirkan sertifikat vaksinasi. Dan tentunya ini juga sudah tertuang dalam SK Kadis Parekraf DKI Jakarta nomor 498/2021 tentang perpanjangan PPKM level 4. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa gelaran resepsi pernikahan maksimal tamu undangannya adalah 30 tamu yang sudah memiliki sertifikat vaksin dan seluruh mempelai, keluarga dan juga panitia harus sudah divaksinasi. Kemudian yang ketiga, ini juga yang kemarin sempat menjadi perbincangan di masyarakat, yakni restoran dan juga kafe outdoor. Aturannya juga sama, yakni merujuk pada SK Kadis Parekraf DKI Jakarta yang dalam aturan tersebut disebutkan bahwa karyawan dan pengunjung restoran diwajibkan sudah divaksinasi, dibuktikan dengan sertifikat vaksin. Kemudian kita melihat aturan yang keempat, ini juga mengatur tentang kunjungan ke salon dan juga barbershop, juga harus wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi dengan catatan salon atau barbershop tersebut lokasinya berdiri sendiri dan juga tidak berada di dalam mal. Kemudian aturan yang kelima, ini adalah ke dalam pasar, di mana aturan ini sebenarnya sudah mulai diterapkan di DKI Jakarta, contohnya di Pasar Tanah Abang dan juga Blok A, ada pemeriksaan terkait
terkait dengan vaksinasi. Jadi setiap pedagang dan juga pengunjung di Tanah Abang Blok A dan juga Blok B sudah harus menunjukkan vaksin ataupun sertifikat vaksinasi. Dan yang terakhir adalah di era perkantoran. Bagi perkantoran di sektor esensial dan juga kritikal dan mengharuskan karyawannya untuk work from office, maka karyawan yang WFO tersebut sudah harus divaksinasi. Ini merupakan aturan yang jelas dan juga sudah mulai diterapkan ke depannya. Akan diterapkan bukan hanya di DKI Jakarta saja, namun juga di seluruh lokasi di Indonesia yang menerapkan PPKM level 4 sesuai dengan aturan. Lantas bagaimana caranya untuk dapat mendapatkan sertifikat vaksinasi tersebut? Kita akan melihat slide selanjutnya. Perlu diingat pemirsa bahwa dalam mendapatkan sertifikat vaksinasi ini, Anda sudah harus divaksin terlebih dahulu dan juga sesuai dengan data yang Anda berikan pada saat akan melakukan vaksinasi. Yang pertama, sesaat setelah divaksinasi, baik dosis pertama ataupun dosis kedua, akan menerima SMS dari nomor 1199 yang nanti di dalam tersebut akan ada link dari vaksin yang akan siap diunduh. Kemudian sertifikat yang diunduh tersebutlah yang bisa ditunjukkan untuk dapat berkegiatan. Kedua, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang bisa di-download melalui Play Store dan juga App Store. Nanti Anda akan diminta untuk registrasi terlebih dahulu atau setidaknya melakukan pendaftaran untuk akun dan juga data, akan menyerahkan data dari KTP masing-masing yang nantinya dalam data tersebut akan tercantum apakah Anda sudah divaksin atau belum. Jika tidak memiliki aplikasi Peduli Lindungi, juga bisa mengecek melalui situs resmi milik pedulilindungi.id. Caranya sama dengan aplikasi, yakni nanti akan ada dimintai data terkait dengan nama KTP dan juga nomor telepon dan akan ditunjukkan apakah Anda sudah divaksin atau belum. Namun jika misalnya dalam ketiga cara ini masih belum ada sertifikat vaksin milik Anda dan jika Anda sudah divaksin, maka Anda bisa mengajukan pengaduan melalui email, yakni di email pedulilindungi@kominfo.go.id. Tentunya itu merupakan salah satu cara untuk dapat melihat bagaimana proses vaksinasi ini dapat menunjukkan sertifikat dari vaksinasi. Lantas seperti apa data vaksinasi di Indonesia sehingga apakah benar cara ini merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menekan mobilitas masyarakat? Kita akan melihat selanjutnya bahwa untuk di Indonesia secara besar sudah ada sebanyak warga yang sudah divaksinasi. Slide berikutnya. Ya, untuk di Indonesia kita mengetahui bahwa sasaran dari vaksinasi tahap ini adalah sudah sebanyak 208.265.720. Namun dari sasaran tersebut sudah ada sebanyak 22,84% atau sebanyak 47.000 warga tervaksinasi dosis pertama. Sementara itu untuk dosis kedua total yang sudah diberikan adalah sebanyak 9,94% atau sebanyak 20,7 juta yang sudah divaksin. Dan untuk di DKI Jakarta ini juga jumlahnya cukup tinggi dengan sasaran di DKI Jakarta saja yakni adalah sebanyak 8.395.000-an sasaran dengan vaksin dosis pertama untuk di DKI Jakarta sudah diberikan sebanyak 89,87% atau sebanyak 7,5 juta warga DKI Jakarta sudah mendapatkan dosis pertama dan juga sebanyak 2,6 juta atau sebanyak 32,07% warga DKI Jakarta sudah mendapatkan dosis kedua. Artinya memang sudah cukup tinggi dan juga relevan jika sertifikat vaksinasi ini diterapkan di DKI Jakarta sebagai tiket untuk menuju ke sejumlah lokasi. Lantas tidak ada peraturan yang tidak menuai kontroversi di tengah masyarakat. Apa pendapat dari netizen terkait aturan ini? Ternyata memang ada berbagai tanggapan dari netizen khususnya di Twitter yang setuju dan juga tidak setuju seperti yang beberapa kami cantumkan ini. Yang pertama ini kita kutip dari @Ikram Marki yang mengatakan bahwa secara pribadi dia sangat setuju jika sertifikat vaksin dijadikan syarat utama untuk kemana-mana atau ngapain gitu. Soalnya sudah ada terbukti efektif bikin warga jadi pada berbondong-bondong untuk vaksin. Kemudian juga senada dengan akun sebelumnya yakni akun @rulitri mengatakan setuju bahwa demi kebaikan bersama untuk dapat mencegah penyebaran COVID-19. Dan juga ada akun lainnya yakni @blinksme. Ini juga mengatakan bahwa sebenarnya setuju kalau menggunakan sertifikat vaksin untuk kemana-mana. Tapi tolong pertama-tama vaksinasinya jangan pilih-pilih harus yang KTP daerah tersebut. Kalau bisa terapin ke semua warga negara Indonesia
agar tidak ada perbedaan. Ini juga sama dengan yang selanjutnya, yakni dengan akun @weki511 yang mengatakan asalkan semua warga mendapatkan vaksin dari pemerintah sebelum aturan berjalan, agar beberapa warga daerah ini juga susah mendapatkan vaksin dan juga tolong di-note. Artinya pemirsa, memang ternyata sejumlah masyarakat terlihat ada yang mendukung kebijakan vaksin sebagai syarat untuk berkegiatan, namun dengan catatan bahwa proses vaksinasinya harus berjalan dengan baik dan mudah didapatkan oleh masyarakat secara merata. Selain itu, kebijakan sertifikat vaksin yang menjadi syarat untuk berkegiatan diharapkan juga bisa lebih mengontrol mobilitas masyarakat sekaligus menjadi pemicu percepatan vaksinasi, sehingga semakin banyak masyarakat yang divaksin, semakin cepat herd immunity atau kekebalan komunal tercipta di Indonesia. Demikian pemaparan kali ini, saya kembalikan ke Anda, Sumi. Baik, terima kasih Febrian Ahmad untuk pemaparan